Ya, salam saudara sekalian, bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar dan hari ini kita akan secara khusus kembali membahas tentang pengantar kitab perjanjian baru. Dan kita sudah menyelesaikan untuk kitab Petrus dan hari ini kita akan coba selesaikan untuk kitab 1 Yohanes. Nah, mari kita akan lihat untuk share screen-nya terlebih dahulu. Ya. Jadi saudara sekalian, terkait dengan introduksi kitab 1 Yohanes, kitab ini merupakan salah satu kitab penggembalaan, khususnya yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat pada waktu itu. Judul Kitab 1 Yohanes merupakan kitab yang khusus, sebab kitab ini ditulis oleh tokoh yang adalah tokoh guru jemaat mula-mula, yaitu Yohanes. Kitab ini diberi nama 1 Yohanes sesuai dengan nama penulisnya. Kitab 1 Yohanes menjelaskan bahwa kitab ini merupakan kitab pertama dari tiga kitab tulisan Yohanes yang memang khusus untuk jemaat pada waktu itu. Memang ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes, dan ada 3 Yohanes. Jadi itu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Mari kita akan lanjutkan dengan penulis kitab. Jadi kalau kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana dijelaskan tentang siapa penulis kitab ini. Ya, dia adalah saksi mata dari hidup dan pelayanan Yesus, pasal 4 ayat 14. Dia sendiri bersaksi tentang perbuatan Yesus. Dan dia adalah seorang pemimpin yang menulis dengan wibawa, boleh dibilang di sini, wibawa rohani. Ya, mari kita akan lihat untuk pasal 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini memang penulis adalah saksi mata. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal bersama-sama yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Ini masih ayat 2. Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami alami, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, itu dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, penulis kitab 1 Yohanes adalah saksi mata langsung dari hidup dan pelayanan Tuhan Yesus. Dan semua dikerjakan secara luar biasa. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penulis surat ini yaitu Yohanes. Waktu ia pelayanan di Efesus sesuai dengan tradisi. Memang sebelumnya dia pelayanan di Yerusalem ya. Tapi setelah Yerusalem dihancurkan, memang Yohanes pelayanan di Efesus. Ia menulis surat 1 Yohanes, ada kemungkinan memang di Efesus. Ya, selanjutnya mari kita akan lihat untuk alamat suratnya. 1 Yohanes ini dialamatkan kepada satu jemaat di Asia Kecil yang mempunyai hubungan yang erat dengan Yohanes. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, khususnya di dalam pasal 2, ya, pasal 2 ayat yang ke-7, di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutulis kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya.
Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Di sini ada sebutan saudara-saudara yang kekasih. Ini menunjukkan bahwa Yohanes memiliki hubungan yang khusus, yang erat dengan jemaat yang menjadi tujuan surat ini. Jemaat ini berlatar belakang kafir. Walaupun begitu, mereka dekat dengan Yohanes. Yohanes menganggap mereka dengan istilah anak-anakku. Ya, pasal 2 ayat 1 di sini, anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa dan seterusnya. Jadi sebutan anak-anakku menunjukkan bahwa Yohanes memiliki kedekatan dengan ya orang-orang yang diberi atau alamat daripada surat 1 Yohanes ya. Untuk tahun penulisannya sesuai tradisi, sebelum Yerusalem dihancurkan, Yohanes pelayanan di sana, tetapi setelah dihancurkan, ia pindah ke Efesus. Karena ditulis setelah kehancuran Yerusalem, memang berarti Yerusalem kan hancurnya tahun 70. Ya, tahun 70. Berarti ini memang, dan ada kemungkinan Yohanes meninggal mati itu tahun 100. Berarti antara 70 sampai 100 Masehi. Itu untuk tahun penulisannya. Yang selanjutnya mari kita akan lihat untuk latar belakang penulisan. Latar belakang surat ini yaitu pada waktu itu jemaat-jemaat Kristen khususnya di Asia Kecil banyak menghadapi tantangan dari pengajar-pengajar sesat. Pengajar sesat itu yaitu penganut aliran Gnostik. Mereka berusaha mempengaruhi orang Kristen dengan mengajarkan filsafat-filsafat Yunani yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini memang karena situasi itulah ya banyaknya pengajar sesat sehingga akhirnya Yohanes menulis surat dan ditujukan kepada jemaat pada waktu itu. Nah, jadi ini ya tujuannya apa? Supaya jemaat dapat bertahan dalam menghadapi ajaran sesat. Tujuan penulisan untuk membeberkan dan menyangkal doktrin dan etika yang salah dari guru-guru palsu. Menasihati mereka supaya mengejar kehidupan dalam persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran. Dalam sukacita penuh pasal 1 ayat 4 dan kepastian hidup kekal pasal 5 ayat 13. Dan dengan kehadiran Roh Kudus pasal 2 ayat yang ke-20. Ya. Tema kitab 1 Yohanes ini yaitu persekutuan kasih. Ada 7 pertentangan yang menggambarkan antara persekutuan yang benar dan persekutuan yang salah. 7 pertentangan itu yaitu ya ini terang dan gelap, lalu Bapa dan dunia, Kristus dan antikristus, pekerjaan baik dan pekerjaan jahat, Roh Kudus dengan roh penyesat, kasih dengan munafik, orang yang berasal dari Allah, dan dengan orang-orang lain, orang yang berasal dari dunia. Dalam surat ini Yohanes menjelaskan bahwa dunia ini ada, ya di dunia ini ada 2 kuasa yang saling berperang, yaitu pengikut-pengikut Tuhan dan pengikut dari kuasa kegelapan. Nah, supaya dapat menang, orang Kristen harus memiliki persekutuan kasih dengan Tuhan yang erat. Nah, mari kita akan lihat untuk analisa kitab. Analisa surat 1 Yohanes ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian pertama menjelaskan landasan persekutuan orang Kristen, pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dalam bagian ini Yohanes menjelaskan uraian secara dogmatis dan sistematis mengenai dasar persekutuan kasih dengan Allah. Iya, seperti itu. Nah, sebentar. Bagian kedua menjelaskan syarat-syarat untuk hidup dalam persekutuan kasih itu. Ya, syarat itu yaitu hidup di dalam terang, mengaku dosa, jangan hidup di dalam dosa, tinggallah di dalam kasih persaudaraan,
janganlah mengasihi dunia. Bagian 3 menguraikan tentang pertentangan antara Kristus dan anti-Kristus. Yohanes menjelaskan beberapa istilah musuh orang Kristen. Yang pertama itu anti-Kristus, pasal 2:18, orang-orang yang berusaha menyesatkan mereka. Yang ketiga itu pendusta-pendusta. Yang keempat itu adalah nabi-nabi palsu. Bagian keempat dari surat 1 Yohanes itu menguraikan tentang sikap orang Kristen dalam menghadapi pengajaran sesat dan hidup di dalam dunia ini. Sikap itu antara lain, tinggallah di dalam Kristus, kejarlah kesucian, peliharalah kasih persaudaraan, hindarilah kebimbangan, ujilah setiap roh. Lalu F, di sini percayalah kepada Kristus karena iman mengalahkan dunia. Barang siapa memiliki Kristus, ia memiliki hidup. Jadi yang penting dipelihara oleh setiap orang Kristen adalah kebenaran yang tidak mengenal kompromi dan kasih. Ya. Bagian yang selanjutnya itu adalah bagian kelima, itu menjelaskan keyakinan akan hidup kekal. Dalam 9 ayat terakhir ini, istilah kita tahu diulangi terus untuk menggarisbawahi keyakinan bahwa orang percaya dan taat kepada Injil memiliki kepastian berkat-berkat ilahi yang akan dinikmati sepenuhnya dalam kekekalan. Ya, itu terkait dengan analisa surat. Ya, analisa dari surat 1 Yohanes, di mana di dalamnya kalau kita lihat memang banyak dibahas bagaimana hidup di dalam persekutuan kasih dan bagaimana mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat ciri khas kitab. Ciri khas kitab 1 Yohanes yaitu yang pertama, surat ini menggunakan istilah pertentangan untuk menggambarkan antara orang percaya dengan dunia. Yang kedua, surat ini menekankan Yesus sebagai pengantara antara manusia dan Bapa. Lalu yang ketiga, berita dalam surat ini hampir seluruhnya didasarkan pada kesaksian para rasul. Surat ini menyoroti kristologi dikaitkan dengan ajaran sesat. Bagian terakhir, garis besar kitab ini yaitu pendahuluan pasal 1 ayat 1-4, persyaratan bagi persekutuan, musuh-musuh persekutuan, berjalan dalam terang berarti hidup dalam kasih persaudaraan, hubungan antara kasih persaudaraan dan iman yang benar, dan terakhir adalah tentang hidup kekal. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait introduksi kitab 1 Yohanes. Tuhan Yesus memberkati.